Selamat malam Pak, mohon untuk membuat video penjelasan pertemuan ke-6 yaitu aktuator. Aktuator. Aktuator merupakan salah satu bagian utama dari sistem kontrol yang fungsinya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh ECU sebagai komputer yang ada di kendaraan. Posisi aktuator dari sistem kontrol sebagai berikut. Macam-macam aktuator pada EMS. Ada berbagai macam aktuator pada EMS, yaitu relay pompa bensin, injektor, ESC, koil pengapian, lampu kontrol, dan lain-lain. Fungsi dan kerja aktuator. Yang pertama, relay pompa bensin ataupun relay kombinasi. EFI tipe L konstruksi relay pompa bensin sebagai berikut. Pada tipe ini, pompa bensin akan bekerja pada saat ada sinyal start dan apabila saklar airflow meter menutup, yaitu apabila ada aliran udara melewati flap pada airflow meter. EFI tipe D konstruksi relay pompa bensin sebagai berikut. Pada sistem ini, pompa bensin bekerjanya dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, posisi starter dan sinyal putaran dari distributor, sehingga ketika mesin di starter, pompa bensin bekerja dan setelah ada putaran pompa dipertahankan tetap bekerja. Ketika mesin dimatikan, pompa akan berhenti bekerja. Kedua, injektor. Injektor merupakan aktuator yang berfungsi menyemprotkan bahan bakar ke dalam mesin. Injektor bekerja berdasarkan elektromagnetis yang diatur oleh ECU. Bahan bakar disemprotkan dengan sangat halus, terkadang tiap injektor dirangkai dengan tahanan luar. Injektor yang terpasang di engine memiliki dua terminal. Salah satu terminal terhubung ke relay kombinasi, di mana setiap kunci kontak pada posisi on sudah terdapat tegangan baterai ataupun posisi standby. Terminal satunya dihubungkan ke ECU sebagai pengatur kerja injektor dengan sinyal aktif low. Ditinjau dari urutan penyemprotan pada EFI dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu penyemprotan grup 1, 3, dan grup 2, 4. Penyemprotan sekuensial ataupun sesuai IO. Ini adalah gambar dari penyemprotan grup dan penyemprotan sekuensial. Pada balok biru katup isap terbuka, balok kuning penyemprotan bensin dan gambar seperti listrik merah yaitu saat pengapian. Hal-hal yang perlu diperhatikan terhadap pemeriksaan injektor. Jika injektor memiliki tahanan 1-3 ohm, harus dirangkaikan resistor 5-8 ohm secara seri sebelum dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt. Tetapi jika injektor memiliki tahanan 15-17 ohm, dapat langsung disambungkan dengan tegangan 12 volt. Bentuk penyemprotan yang baik adalah berbentuk tirus dan sama pada setiap injektor. Ini adalah gambar dari penyemprotan yang tidak baik dan yang baik penyemprotan injektornya. Pemeriksaan kebocoran dilakukan dengan memberi tekanan sesuai tekanan yang dipertahankan oleh regulator tekanan. Selama 60 detik semestinya tidak terdapat tetesan. Dengan tekanan kerja normal, rata-rata penyaluran sekitar 0,2 sampai 0,25 liter selama 160 detik. Tetapi dapat juga sampai 0,45 liter tergantung petunjuk buku manual. Perawatan yang lebih baik dilakukan dengan pembersihan menggunakan pembersih ultrasonik. Terkadang saringan dan tutup ujung jarum harus diganti. Durasi penyemprotan injektor berkisar 1-14 mili-detik. Untuk osilasi kerja injektor dapat dilihat dengan osiloskop atau engine tester. Durasi penyemprotan dapat terukur. 3. Idle Speed Control ataupun ISC dan IAC Idle Air Control. ISC biasanya dipasangkan pada saluran bypass pada intake manifold, memungkinkan penambahan udara masuk ke mesin. Perubahan jumlah udara memungkinkan perubahan campuran bahan bakar dan udara selama start dingin dan selama pemanasan awal. Ada juga yang mengatur putaran idle dengan membuka katup gas sedikit yang diterapkan pada single point injektor. Macam-macam ISC, IAC. Yang pertama, model katup bimetal. Katup dipasangkan di mesin dan bersinggungan langsung dengan temperatur mesin. Pada katup terdapat pegas bimetal yang dilengkapi dengan pemanas. Kedua, model katup solenoid. ISC ini bekerjanya diatur oleh ECU yang disesuaikan dengan bermacam masukan sensor. Selain itu juga beban-beban kendaraan. 3. Model katup rotari. Pada ISC ini, di dalam saluran bypass dipasangkan katup rotari yang gerakannya dibatasi 90 derajat. Penggerak ini dari katup rotari berupa motor DC. Keempat, model katup dengan motor step. Motor step memiliki 4 buah kumparan dan memungkinkan digunakan sebagai penentu posisi yang presisi dengan derajat tertentu. ISC yang menggunakan motor step dikontrol oleh ECU dengan sinyal yang urutannya tertentu. Model katup solenoid pemuka katup gas. ISC ini biasanya berupa motor DC bergigi reduksi dan dilengkapi dengan sakral dan saklar. Jenis ini banyak dipasang pada monojetronics.
4. Koil pengapian. Koil pengapian merupakan aktuator yang bekerjanya dengan menghasilkan tegangan induksi yang sangat tinggi untuk disalurkan menuju busi. Sistem yang masih dilengkapi dengan distributor, maka koilnya satu melayani seluruh silinder. Sistem yang tidak dilengkapi dengan distributor ataupun distributorless ignition system, ada yang tiap koil melayani 2 silinder ataupun grup. Lampu kontrol atau engine check atau MIL atau malfunction indicator lamp. Lampu kontrol atau MIL umumnya terpasang di papan instrumen ataupun dashboard ruang kemudi. Fungsi dari MIL adalah untuk memberi informasi kepada pengemudi keadaan sistem, apakah sistem oke ataupun terdapat masalah. Pada kebanyakan kendaraan sekarang masih dilengkapi dengan beberapa aktuator lain. Misalnya untuk kebutuhan perbaikan emisi gas buang dilengkapi dengan pemanas sensor lambda, solenoid EGR, solenoid VTEC, katup pernapasan tangki, dan juga untuk efisiensi pendinginan mesin dilengkapi dengan relay pengendali motor pendingin mesin. Semua aktuator tersebut prinsip kerjanya sama dengan aktuator-aktuator utama yang telah dijelaskan. Hanya kondisi apa dan kapan semuanya diatur dalam pemrograman yang ada di ECU. Sekian penjelasan dari pertemuan aktuator. Sekian dan terima kasih.